yang sampai dengan hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang ada di dunia ini yang akan mempengaruhi keputusan Tuhan untuk tetap mengasihi kami. Tidak ada satu hal pun yang di dunia ini yang kemudian dapat mempengaruhi Tuhan sehingga Engkau Tuhan akan mengubah kasih-Mu terhadap kami. Hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Itu adalah anugerah yang terbesar, mujizat Tuhan yang luar biasa, karya kasih Tuhan yang tidak pernah dapat kami bandingkan dengan apapun juga. Dan hari ini kami mau bersukacita, beria-ria di hadapan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang menjadi pemilik kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Kiranya Engkau berkenan untuk berbicara kepada setiap kami Tuhan. Sebab kami memerlukan tuntunan-Mu. Kami perlu Engkau bimbing Tuhan, supaya kami tahu melakukan apa yang berkenan buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan dengan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Aku gantilah pertanyaanku. Kenapa sampai hari ini masih hidup? Jawab dalam hati nanti ya. Kenapa masih hidup sampai dengan hari ini? Baik, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani sebagai dokter di Medan. Dan puji Tuhan diberikan tugas untuk boleh sharing firman Tuhan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan tema yang mau sama-sama kita pelajari yaitu tentang peperangan rohani. Ya. Dan bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani adalah dengan kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Coba saya tanya bagi kita, apakah manusia butuh uang untuk hidup? Apakah kemudian manusia tidak bisa hidup kalau tanpa uang? Apakah kemudian kita harus mengejar uang sehingga kalau kita tidak mendapatkan uang sejumlah yang kita pikirkan, yang kita perlukan, maka kehidupan kita itu seolah-olah rasanya tidak seperti hidup yang diberkati oleh Tuhan. Rasanya ada yang kurang. Atau apakah kita kemudian merasakan kecewa, marah, sakit hati, merasa diperlakukan tidak adil ketika ada orang lain yang kemudian mengambil uang kita, atau ketika orang lain kemudian tidak memberikan hak sejumlah materi uang yang seharusnya dia berikan kepada kita. Itu pertanyaan yang harus dijawab, dan itu adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Nah, bukan rahasia umum kalau uang ini menjadi satu hal yang sangat, dalam tanda kutip ya, dianggap oleh semua orang sesuatu yang sangat vital, sangat penting. Sehingga semua akan setuju kalau dikatakan siapa perlu uang? Pasti semua merasa perlu uang untuk hidup. Apalagi kita di orang Batak ya, ada hamoraon, mora. Berapa orang Batak sini? Iya.
Kita garuk-garuk sedikit kening kita kan. Banyak kemudian keluarga-keluarga itu ribut. Kenapa ribut? Karena warisan. Banyak abang beradik yang berantem. Kenapa? Karena merasa tidak adil dalam hal pembagian uang. Bahkan ada banyak kemudian orang tua pun bisa jadi benci sama anaknya sendiri. Dia bilang gini, aku gak suka lihat anakku yang satu itu. Kenapa? Dihabiskannya uangku. Minta uang dia terus. Kalau di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Ini pasti kita simpan dalam hati. Tapi nggak apa-apa. Ini persoalan kita dengan Tuhan ini. Apa yang saya utarakan di sini, percayalah, bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi saya sendiri pun harus bergumul dengan ini, mendapatkan apa yang dikehendaki Tuhan tentang uang. Sampai satu waktu saya tertawa sendiri ya. Itu pertama kali saya dengar memang Bapak Gembala Rohani kita, Pak Pendeta Bambang. Dia bilang gini, kalau ada kongres pertemuan dari para setan-setan di Indonesia, maka kalau ada perlombaan siapa yang kekayaannya paling besar di antara para setan, maka yang paling kaya itu ada di Sumatera Utara. Sebab ada istilah dang tuau, dang tuho, tumagon tuh, bego tambah kaya. Paham ya? Kita lebih rela, kita nggak dapat, dia nggak usah dapat juga. Lebih bagus tak kemana lah, ke bego. Maka bego jadi paling kaya di Sumatera Utara. Tapi di tempat ini kita percaya kemuliaan Tuhan akan kita penuhi di kota Siantar. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama baca dulu dari Matius 6 ayat 25. Saya ganti ayat itu hari ini. Matius 6 ayat 25. Ini berbicara tentang uang. Untuk apa kita bekerja? Cari uang. Kenapa harus cari uang? Supaya hidup. Berapa banyak yang pernah menghitung berapa besar yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa hidup. Hitungan yang paling sederhana adalah harga oksigen. Oksigen itu 1 liternya Rp32. Itu harga kalau di rumah sakit. Khusus tuh, special price. Buat siapa? Buat pasien yang udah setengah mati, udah cengap. Kasih oksigen, harganya Rp32 per liter. Kalau kita orang sehat cari oksigen, kalau kita pergi jalan-jalan ke toko Alkes, 1 liter itu bisa 20.000, 30.000. 1 liter ketengan. Jadi rumah sakit juga punya hati kan. Kasihanlah dia udah mau mati, ya udahlah minimal dia menikmati harga diskon oksigen. Maka kalau kita ambil harga termurah, manusia ini memerlukan sekitar 8 liter oksigen dalam 1 menit. Udah berapa menit kita duduk di sini? Kalikan 8. Bayarnya sama siapa? Gratis. Siapa yang kasih? Tuhan. Baik gak Tuhan? Baik. Terus kok sakit hati kemarin uangnya hilang, Kak? Terus
kok Inang sedih kalau suami nggak ngasih uang sejumlah yang Inang bilang. Kita perlu bayar listrik, bayar air. Saya mau bilang gini loh, ya sudah 1 hari nggak pakai listrik emang mati. Sampai kemudian ketika tidak ada uang, kita memilih untuk berantem dengan suami, pasangan kita. Dan apa yang terjadi kalau kita berantem dengan suami? Dang tuho, dang tuau, tumagun tu begu. Tapi kemudian tiap hari kita datang berdoa sama Tuhan, Tuhan berkatilah keluargaku. Sementara yang dikasih makan tiap hari begu. Ya juga ya. Saya mau bilang kalau kita orangnya hitung-hitungan dengan uang, kita tidak menghargai betapa besarnya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu masih oksigen. Maka rata-rata saya hitung ya, kalau umur 70 tahun itu udah diuangkan dia berupa oksigen itu ya sekitar 8 miliar. Kalkulatornya gampang. Umur kali hari kali 24 jam kali 60 menit kalikan dengan 256 rupiah. Bisa ngerti ya? Gampang hitungnya ya. Nanti juga akan kita lihat uji cobanya. Waktu kita menunggu di lift, lama kali. Gak ada sabar-sabarnya. Sementara kalau kita bisa nunggu lift, dikasih oksigen sama Tuhan, gratis. Tapi yang kita kerjakan apa? Marah. Kita kecewa. Tapi kan aku tadi udah mengucap syukur sama Tuhan. Tadi. Lo sekarang dikasih Tuhan hidup bilang apa? Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bisa kurasakan betapa gembiranya kita siang ini. Karena kita masih ajaib gak Tuhan? Tanya dari dia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Mari segenap hati katakan, ku naikkan syukurku, wahai yang kami. Saya berdoa kita pulang dari sini, semua yang punya masalah dengan uang berdamai. Yang abang beradik berantem karena harta, bilang apa? Gak apa-apa. Ayo kita berteman lagi. Buatlah apa yang kau mau. Iya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abraham? Ketika Abraham dan Lot kemudian berselisih karena apa? Karena lahan.
Tapi Abraham tahu, kalau dibiarkan ini ribut-ributan terus, Tuhan pasti tidak akan berkenan. Maka demi perkenanan Tuhan, Abraham bilang begini, kamu pilihlah. Siapa yang dia suruh pilih? Lot. Mungkin kalau kita berada di pihak Abraham, kita pasti bilang, aku yang ajak kamu ya untuk ikut dengan saya ya. Kau bereku, kan berenya itu kan, sebut kan, berenya ada kan. Kau bereku, kau ikut kau, aku mau kesini kau kesana lah, pergi. Tapi saya mau bilang, Abraham paham benar. Hanya orang yang hidupnya sudah masuk ke dalam pertobatan sejati, maka dia sudah melepaskan dirinya dari ikatan terhadap materi. Apa tanda orang yang terikat dengan materi? Ngitung terus tentang uang. Kalau yang punya uang, dia hitung berapa ada uangnya. Yang belum punya uang, hitung juga aku perlu berapa ya. Tabunai mau larang segini uangku. Enak kali ya kan. Ini aku ini enggak bertobat kita nak. Mungkin sebagian ada yang marah sama saya karena ngomong kayak gitu. Saya mau bilang, kalau kita menghitung kehidupan ini dengan uang, kita sedang mengecilkan Tuhan. Itu masih hitungan oksigen. Itu masih hitungan diri kita. Kita nggak hitung berapa jumlah umat manusia di dunia ini. Lalu semua Tuhan kasih kehidupan. Apa kita rasa oksigennya beda ketika orang berbuat jahat sama kita? Lalu kita sedih, galau, sakit kali hatiku. Amin. Hiduplah mengikuti kehendak Tuhan. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa Tuhan mau kita benci-bencian? Dendam-dendaman? Stres sekali kau bilang. Kalau nak hepeng, sikit-sikit hepeng. Kalau saya sering buat joke juga ya, lelucon dengan pasien kalau dia datang, lalu saya tahu bahwa dia itu adalah stres karena mikir uang kan. Periksa aku. Sabar, bentar. Ambillah senjata pamungkas kan. Stetoskop. Apa kau dengar? Tenang dulu nang, payah ini. Kayak lain ini, kau dengar. Udah penasaran kali dia. Terus saya bilang gini bunyinya. Uang. Kau inang mikirkan uang ya kau kan. Diam dulu. Makanya nggak bagus aliran darahmu, sumbat. Karena uang tidak seharusnya ada di dalam darahmu. Karena seharusnya yang ada di dalam darah kita adalah darah Yesus. Jangan stres sekali, Vina. Amin. Mana ayat kita dicuri aku baca? Matius 25. Matius 6. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan pikirkan hidup kita akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Mau sakit kek, mau sehat-sehat, jangan pikirin. Bukankah hidup itu artinya apa? Kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kalau masih hidup sekarang, masih hidup kan? Tapi disakiti orang kan? Hidupnya pikirkan, jangan pikirkan orang yang menyakiti dirimu. Masih hidup kan? Jangan kau pikirkan berapa uangku hilang semalam.
Ini nanti kita jualan pun bohong. Karena ditawar orang, modalnya pun nggak cukup katanya. Ya kalau nggak cukup modal bilang aja nggak bisa segitu jualnya. Ini kalau ada kesempatan diambil untung sebanyak-banyaknya. Tapi mau diberkati Tuhan, gimana ya? Amin. Amin aja, nanti pulang dari sini nggak bertobat juga. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat berikutnya, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Jadi burung yang gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa dia mengumpulkan, gak bisa. Dia cuma tahu apa yang dikasih oleh Bapa di sorga, dia makan, dia hidup. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, banyak sebagian orang kemudian berpikir, ya tapi kan saya gak punya kerja katanya. Saya stres sekarang gak punya kerja. Aku bilang, kerjanya apa? Buat cari uang. Nah, itu simpan dulu pertanyaannya. Apakah kita kerja untuk cari uang? Mungkin ada yang bilang iya. Oke, next. Ini lagi kena tipu iblis gitu saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan? Saya. Orang kalau belum kerja dia mikir kayak mana nanti uangku. Kalau nggak ada uangku kayak mana aku khawatir dia akan hidup. Maka Tuhan bilang selangkah pun nggak bisa kau tambahkan. Kalau kau khawatir akan hidupmu. Dengan kata lain, nggak ada hak kita. Siapa yang tahu besok masih hidup? Ada yang tahu di sini besok masih hidup? Tapi kita khawatirkan hari besok kan. Besok makan apa lah kita? Kan kita bilang gitu kan? Nah, bilang sama diri sendiri, lagi kena tipu iblis. Apa kayak gitu? Suami istri pun berantem gara-gara uangnya. Si suami suka ngasih sama mamanya. Iya, kita mau berkat. Muncullah statement Parohaina. Nah, ini udah salah dunia ini. Terus kutanya, kenapa rupanya? Ya, nanti habislah uangku katanya. Oh, jadi kalau habis uangmu, mati kau. Paham kan? Memang terdiamnya dia.